Bertemu Presiden Rusia, perbincangan Prabowo gemparkan dunia. Pada hari yang bersejarah, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Pertemuan ini berlangsung dengan penuh kehangatan dan diwarnai dengan diskusi mendalam tentang berbagai topik strategis yang akan memperkuat hubungan antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan terus menjalin hubungan erat dengan Rusia, terutama di bidang pertahanan, energi, dan pendidikan. Salah satu topik utama yang dibahas adalah kerjasama di bidang pertahanan. Indonesia dan Rusia telah memiliki sejarah panjang dalam hal ini, dengan Indonesia menjadi salah satu pelanggan utama peralatan militer Rusia di Asia Tenggara. Prabowo dan Putin sepakat untuk meningkatkan kerjasama ini lebih lanjut. Mereka membicarakan potensi pembelian tambahan peralatan militer canggih, pelatihan bersama, dan pertukaran intelijen untuk menghadapi tantangan keamanan regional dan global. Selain bidang pertahanan, Prabowo dan Putin juga mendiskusikan peluang kerja sama di sektor energi. Rusia, sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia, menawarkan kesempatan bagi Indonesia untuk berkolaborasi dalam eksplorasi dan pengembangan sumber daya energi. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu Indonesia memenuhi kebutuhan energinya yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Indonesia di sisi lain dapat menjadi mitra strategis bagi Rusia dalam diversifikasi pasar energinya di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini meliputi tidak hanya sektor minyak dan gas, tetapi juga pengembangan energi terbarukan dan teknologi energi ramah lingkungan. Diskusi ini menekankan pentingnya kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi kedua negara. Many parts of Indonesia were built by at that time Soviet Union, and you also helped us build up our military forces when we were under threat, and so this is something that we inherit from our parents, that we must never forget those who helped us. Prabowo dan Putin juga melihat potensi besar dalam kerjasama di bidang pendidikan dan pertukaran budaya. Mereka membicarakan kemungkinan peningkatan jumlah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di Rusia, serta program pertukaran akademik dan penelitian bersama. Kerjasama ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar masyarakat dan meningkatkan pemahaman budaya antara kedua negara. Namun, dari semua topik yang dibahas, perbincangan tentang kerjasama nuklir antara Prabowo dan Putinlah yang benar-benar menggemparkan dunia. Prabowo menyatakan minat Indonesia untuk menjajaki potensi kerjasama di bidang teknologi nuklir dengan Rusia. Meskipun niat ini berfokus pada penggunaan nuklir untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan penelitian ilmiah, topik ini sangat sensitif dan memicu berbagai reaksi di kancah internasional. The roadmap ahead that we would like to increase our cooperation with Russia in the field of nuclear energy. We have discussed with your institutions, with Rosatom, the possibility of cooperating in this field. Even the small modular reactors and also the main reactors that we are discussing. Reaksi terhadap diskusi nuklir ini beragam. Beberapa negara menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah untuk meningkatkan kapabilitas teknologi Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia. Namun banyak negara lain, terutama yang memiliki hubungan tegang dengan Rusia, memandang kerja sama ini dengan curiga dan khawatir. Amerika Serikat misalnya menyatakan kekhawatirannya bahwa kerja sama nuklir antara Indonesia dan Rusia dapat mengganggu keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik.
Washington menganggap ini sebagai langkah yang dapat memperkuat pengaruh Rusia di kawasan tersebut dan berpotensi memicu perlombaan senjata baru. Pemerintah ASEAN mendesak Indonesia untuk mempertimbangkan dengan hati-hati implikasi dari kerjasama ini dan memastikan bahwa setiap penggunaan teknologi nuklir benar-benar untuk tujuan damai. Bagi Indonesia, diskusi tentang kerjasama nuklir ini membuka peluang baru sekaligus tantangan. Di satu sisi, teknologi nuklir dapat memberikan solusi energi yang berkelanjutan dan membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi karbon. Di sisi lain, Indonesia harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar internasional dan tidak memicu ketegangan geopolitik. Pemerintah Indonesia harus bersikap transparan dan bekerja sama dengan badan-badan internasional seperti Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk memastikan bahwa program nuklirnya digunakan secara aman dan damai. Komitmen ini penting untuk meredakan kekhawatiran internasional dan menjaga reputasi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Vladimir Putin menandai babak baru dalam hubungan Indonesia-Rusia. Diskusi tentang kerjasama di berbagai bidang menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis mereka. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan sensitivitas kerjasama nuklir, ada juga banyak peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin membawa dampak yang signifikan tidak hanya bagi hubungan bilateral Indonesia-Rusia, tetapi juga bagi dinamika geopolitik global. Diskusi tentang kerjasama nuklir menjadi sorotan utama dan memicu berbagai reaksi di kancah internasional. Sementara beberapa negara menyambut baik inisiatif ini, yang lain melihatnya sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas regional dan global. Bagi Indonesia, penting untuk terus menjaga transparansi dan bekerja sama dengan komunitas internasional dalam mengembangkan program nuklirnya. Indonesia dapat memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai sekaligus memperkuat hubungan dengan Rusia.